Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisa Lisvani. Saya mahasiswi program studi S1 Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan diare pada anak usia toddler. Pada anak usia toddler, diperkirakan umur 1-3 tahun itu rentan mengalami diare. Jadi saya akan menjelaskan tentang penanggulangan diare pada anak usia tersebut. Mari kita simak baik-baik materi yang akan saya jelaskan. Untuk yang pertama ialah pengertian diare. Diare merupakan masalah yang dapat mengganggu fungsi dasar dari keluarga tersebut. Dibutuhkan partisipasi dari keluarga yang optimal dalam memperhatikan perilaku hidup sehat dan penata laksanaan dan pencegahan penyakit menurut Kemenkes 2011. Menurut Sudoyo 2006, diare merupakan frekuensi defekasi lebih dari 3 kali per hari yang disertai dengan perubahan konsistensi tinja menjadi cair. Kandungan air tinja lebih banyak dari biasanya, lebih dari 200 gram atau 200 ml per 24 jam. Diare merupakan penyakit yang sering terjadi di masyarakat, khususnya pada anak-anak dan juga usia lanjut. Nah, untuk menurut Nur Salam 2005, diare juga disebabkan karena tidak diberikan ASI secara penuh menggunakan botol susu, makanan, dan minuman yang tercemar, tidak mencuci tangan. Faktor-faktor penyebab diare. Yang pertama ialah faktor lingkungan, yang kedua faktor sosiodemografi, dan yang ketiga faktor perilaku. Nah, untuk yang pertama ialah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dominan dalam penyebaran penyakit diare pada anak yaitu pembuangan tinja dan sumber air minum. Pembuangan tinja yang sembarangan juga akan menyebabkan penyebaran penyakit. Penyebaran penyakit yang bersumber dari tinja dapat melalui berbagai macam cara, baik melalui air, tangan, maupun tanah yang terkontaminasi oleh tinja dan ditularkan lewat makanan dan minuman melalui vektor serangga, lalat, atau kecoa. Untuk yang kedua ialah faktor sosiodemografi. Tingkat pendidikan tinggi pada seseorang akan membuat orang tersebut lebih berorientasi pada tindakan preventif, memiliki status kesehatan yang lebih baik, dan mengetahui lebih banyak tentang masalah kesehatan. Pendidikan seseorang yang tinggi memudahkan orang tersebut dalam menerima informasi baik dari orang lain maupun media massa. Banyak informasi yang masuk akan memberikan pengetahuan tentang penyakit diare yang semakin bertambah. Nah, yang ketiga ialah faktor perilaku. Personal hygiene atau upaya seseorang untuk memelihara kebersihan dan kesehatan dirinya untuk memperoleh kesehatan fisik dan psikologis. Pemberian air susu atau ASI eksklusif dan kebiasaan mencuci tangan merupakan faktor perilaku yang berpengaruh dalam penyebaran kuman enteritik dan menurunkan resiko terjadinya diare. Selanjutnya, manifestasi klinis diare. Yang pertama ialah mula-mula anak balita menjadi cengeng, gelisah, demam, dan tidak nafsu makan. Untuk yang kedua, tinja akan menjadi cair dan dapat disertai dengan lindir ataupun darah. 3. Warna tinja dapat berubah menjadi kehijau-hijauan karena tercampur dengan empedu frekuensi defekasi yang meningkat, menyebabkan anus dan daerah sekitarnya menjadi lecet. Yang kelima ialah tinja semakin lama semakin asam. Sebagai akibatnya, banyaknya asam laktat yang berasal dari laktosa yang tidak dapat diabsorpsi oleh usus selama diare. Dan yang terakhir ialah muntah dapat disebabkan oleh lambung yang meradang atau gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit. Prinsip-prinsip penanganan diare ialah yang pertama berikan oralit. Oralit itu bermanfaat untuk menggantikan cairan dan elektrolit tubuh yang hilang akibat diare. Nah, cara pemberiannya yaitu masukkan 1 bungkus oralit ke dalam 1 gelas air matang. Anak dengan usia kurang dari 1 tahun diberikan 50-100 cc cairan oralit setelah buang air besar, dan anak dengan usia lebih dari 1 tahun diberikan 100-200 cc cairan oralit setelah buang air besar. Nah, yang kedua ialah berikan zinc selama 10 hari berturut-turut. Pemberian zinc dapat mempercepat penyembuhan diare dengan cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada anak. Zinc diberikan 1 kali sehari selama 10 hari berturut-turut dengan dosis untuk balita umur. Dan yang ketiga, ASI dan pemberian makanan.
Yang keempat, berikan antibiotik secara selektif. Antibiotik hanya boleh diresepkan oleh dokter. Dan yang terakhir ialah memberi nasihat bagi ibu atau pengasuh. Berikan nasihat tentang cara pemberian oralit, zinc, ASI, dan makanan. Dan yang selanjutnya ialah komplikasi diare. Diare menyebabkan kehilangan cairan yang berperan penting di dalam tubuh seperti sodium, klorida, dan potasium. Yang pertama ialah dehidrasi. Dehidrasi merupakan komplikasi diare yang paling berbahaya. Gejala dari dehidrasi yaitu turgor kulit yang buruk, anak menjadi lebih rewel dari biasanya, lidah dan mulut kering dan demam tinggi serta mata dan pipi cekung. Yang kedua, sepsis. Infeksi berat yang bisa menyebar ke organ lain. Yang ketiga, malnutrisi terutama pada anak usia kurang dari 5 tahun yang dapat mengakibatkan menurunnya kekebalan tubuh anak. Nah, yang keempat, ketidakseimbangan elektrolit karena elektrolit ikut terbuang bersama air yang keluar saat diare yang dapat ditandai dengan lemas, lumpuh, hingga kejang. Nah, ini yang terakhir ialah upaya pencegahan diare. Upaya pencegahan diare itu yang pertama, selalu mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menyentuh daging yang belum dimasak, setelah dari toilet, atau setelah bersin dan batuk dengan menggunakan sabun dan air bersih. Yang kedua, konsumsi makanan dan minuman yang sudah masak hingga matang sempurna, serta menghindari makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihan. Sekian penjelasan materi tentang penanggulangan diare pada anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang tepat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.